Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kembali lagi kita untuk mencerdaskan banyak orang, karena bagaimanapun juga adalah tanggung jawab kita untuk meluruskan cara pandang argumentasi yang dipamerkan oleh para polemikus. Dan kali ini teman-teman, seorang profesor yang diluruskan oleh seorang murtadin. Dan jangan bosan-bosan teman-teman, karena kebenaran itu perlu dijaga oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Karena ada orang membahas agamanya, tapi untuk mengkoreksinya atau untuk menguatkan argumentasinya diambil dari kitab orang. Dan inilah yang terjadi dengan profesor tersebut. Hasilnya teman-teman, ya taulah, bakal dibuka faktanya. Ini dia videonya. Menjadi khalifah untuk menurunkan manusia ke bumi. Tapi di cerita lain ada bahwa Adam itu diturunkan bahwa karena hukuman. Ada lagi versi yang lain, Adam itu bukan diturunkan dari surga, tapi memang ada suatu tempat di bumi yang diserupakan seperti di surga. Dan yang padahal Adam itu sebenarnya sudah di bumi dari awal penciptaan. Kita masih bingung ya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang itu sebuah hukuman, ataukah emang ada surga yang ada di bumi yang ditenggelamkan di laut, atau memang dari awal itu sudah diciptakan untuk menjadi khalifah? Gimana, Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang... Oke, sebentar ya. Sebelum dijawab, saya akan sapa dulu Pak Servis Otaknya dulu ya. Salam, selamat malam Pak Servis Otak. Ya, salam, selamat malam Bu Fat. Ya, selamat hari Minggu. Semoga tadi bisa ke gereja ya, untuk menguatkan iman kita. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa Bu, supaya kita dipimpin untuk bisa menjawab dengan baik, dengan benar, sesuai kitab kita. Ya, silakan, Pak. Ibu atau saya? Baik, saya berdoa ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur malam hari ini Engkau berikan kami kesehatan, kami boleh berdiskusi, kami boleh bertemu dengan Ibu Fatimah Saktiah di room ini. Tuhan, Engkau tetap pimpin kami, Engkau tetap ajari kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bisa menjawab ya beberapa penjelasan yang tidak sesuai dengan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab yang sudah Engkau berikan pewahyuan itu kepada Musa, nabi kami. Tuhan, Engkau pimpin kami supaya kami bisa memberikan pencerahan bagi saudara-saudara kita yang tidak memahami historikal sejarah Alkitab dan sejarah penciptaan yang sudah menjadi iman kami sebelum Quran dan agama Islam ada. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami. Biarlah Engkau beri kami hati yang melayani untuk saudara-saudara kami yang masih bingung, masih kurang paham tentang iman, keyakinan samawi atau keyakinan pewahyuan yang tertulis komplit di dalam kitab Tanah, Taurat, Nefim, dan Ketuvim, dan telah disempurnakan, telah digenapi di dalam kitab Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami letakkan segala pemikiran kami, dan Engkau sendiri yang memimpin kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu tadi sudah sempat melihat sedikit ya mengenai pertanyaan dari seorang santri tadi ya, yang mempertanyakan kepada profesor ya, profesor yang luar biasa ini ya. Ini adalah orang yang sangat dihormati oleh saudara-saudara kita Muslim, karena mereka menganggap bahwa beliau ini adalah seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa dan bahkan tidak dimiliki oleh Islam dari kecil begitu ya. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh santrinya tadi mengatakan bahwa Adam ya itu dia sedang bingung mengenai tentang cerita Adam Pak ya, mengenai tentang Adam dan Hawa, katanya diciptakan nggak tahu di surga apa tahu di bumi begitu ya. Inilah salah satu akibat umat bingung, umat yang kebingungan, dikarenakan kitab yang mereka imani sampai hari kiamat itu adalah berbahasa asing, berbahasa yang bukan bahasanya dia. Akibatnya apa saudara? Dia galau karena dia di sisi lain mendengar kabar dari orang Kristen bahwa Adam dan Hawa itu bukan dari surga. Nah, kemudian sedangkan di kitabnya dia dari surga begitu ya. Nah, mengenai tentang cerita kenapa alasan Adam dan Hawa itu diusir ya dari Taman Eden ya, itu tidak ada penjelasan yang jelas di Alkitab. Tetapi klaim profesor ini nanti akan diungkap, profesor bocor ini ya, ini akan mengungkap
apa katanya, banyak hal yang diklaim sebagai kitab penyempurna. Quran itu adalah kitab penyempurna. Sempurna cerita tentang Adam, sempurna tentang cerita Isa ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita dengarkan dulu. Mungkin sedikit mau tanggapi dulu atau bagaimana Pak Servis, atau mungkin tunggu Profesor ini bicara? Ya, mungkin saya tanggapi sedikit ya untuk saudara saya santri ini, namanya siapa saya kurang tahu ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui tentang bagaimana Adam itu diciptakan dan ada di mana itu, Anda harus membaca kitab sebelumnya, kitab yang ribuan tahun dari kitab Anda itu sudah ada. Ya, yang ditulis oleh Musa, tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai berapa ya, sampai 25. Nanti di situ tertulis lengkap ya. Kita praktek aja, Pak. Oh, mau sekarang desain atau ya boleh, itu menjawab yang itu dulu supaya dia nggak bingung. Kita arahkan untuk saudara-saudara kita Muslim ya yang belum mengenal Kejadian 2 Bu ya, Kejadian 2 ayat 8 ya. Gitu ya, apakah ada di surga, apakah ada di bumi? Nah, ini kita harus jawab ya. Jadi nggak perlu bingung, maka datanglah pada kitab di atas kesempurnaan ya. Anda mengatakan kalau kitab Anda sempurna, ya Quran sempurna, mari kita cek lebih sempurna mana ya. Kalau kitab Anda sempurna, harusnya kitab Anda bisa menjelaskan posisi Adam pada waktu Tuhan menciptakannya di mana dan seperti apa ya. Yang disebut dengan Taman Eden itu ya. Saya bacakan ya Bu ya. Ya, silakan. Ya. Di sini ya, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dan dibentuknya itu. Lalu Tuhan telah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini ayat berikutnya ya. Taman itu ada di mana sih yang didiami Adam itu? Ya, kita masuk ke dalam ayat 10 ya. Ada suatu sungai mengalir ya. Jadi Taman Eden di mana Adam itu tinggal, saudaraku yang terkasih ya, umat Muslim ya yang belum mengenal tentang Alkitab kita sempurna sekali bisa menjelaskan posisinya Adam di mana ya, keberadaan Adam di mana. Ada suatu sungai ayat 10 ya, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasih taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang ya. Nah, yang pertama namanya Sungai Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila ya, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik ya. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras ya, itu batunya. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, itu nama sungai. Nah, nanti tempatnya di mana? Ini dijelaskan, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nah, tanah Kus itu ada di mana? Nanti Anda bisa belajar ya. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris ya, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, ya, jadi Taman Eden yang dibuatkan oleh Allah untuk Adam itu tadi dibatasi ada 4 sungai ya. Apa saja? 4 cabang sungai, Sungai Pison ya. Terus kemudian di sungai yang kedua Gihon ya, sungai yang ketiga ada Tigris, dan yang keempat ada Efrat. Nah, itu ada di mana? Saudara bisa cek di Google ya. Saya tidak akan ceritakan semua supaya saudara-saudara pintar juga ya. Jadi belajar dari channel Bu Fat ya, kita memberikan clue, Anda tinggal baca nanti apa saja yang disebutkan tadi. Ketik, berarti Taman Eden itu yang ditempatkan oleh Tuhan itu tidak diturunkan jeblok dari Tuhan ke bumi, itu tidak, tetapi Adam itu sudah ada di bumi. Demikian Bu. Ya, siap. Berarti apa yang tercatat di dalam Alkitab juga bisa di cross check ya Pak, dengan sejarah arkeolog yang ada sampai sekarang gitu ya Pak ya. Makanya Alkitab bukan sekedar dongeng seperti kitab yang sono ya, cuma hanya cerita begitu ya. Kalau enggak cuma hanya sekedar klaim, kalau enggak cuma hanya sekedar mengolok-olok kita. Mana ada cerita begini, begitu doang ya. Padahal dirinya sendiri tidak punya catatan sejarahnya, begitu ya Pak ya. Oke, kita akan lanjut videonya atau bagaimana? Ya, boleh ya. Nanti kita akan jawab, kita mengedukasi ya, membangunkan sang profesor itu yang senang ngelindur Bu. Lindur itu apa bahasa Indonesianya Bu? Ngigau ya, ngigau. Ya kasihan loh santrinya yang rindu akan kebenaran kok diceritakan khayalan kan gitu loh. Ya, kalau kita kan enggak ya. Dasarnya apa? Itu tadi udah saja. Kok
Pak Servis Otak yakin karena kitab tentang Adam itu sudah menjadi perjalanan sejarah historical bagi keyakinan Samawi. Ya, di situ keyakinan Samawi tentang pewahyuan, tentang silsilah itu komplit semua, dan semua yang disebutkan oleh sang profesor yang sedang ikut tadi itu sudah tertulis di kitab kami, ya saudara-saudara ya, kitab yang menjadi keyakinan umat Kristen, kan begitu. Terima kasih Bu, silakan. Oke, siap. Membuat nalar kita semakin kritis. Sangat menarik dan merupakan sebuah garansi sebagaimana yang tadi saya tegaskan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, mentanzilkan Al-Quran, memang tidak ada sesuatu yang dapat diragukan. Nah, itu bagaimana Pak? Tadi dia bertanya mengenai tentang Adam dan Hawa, tetapi jawabannya tiba-tiba dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, seperti itu ya. Jadi belum ada penjelasan, tetapi udah seolah-olah kayak takut gak dipercaya, maka dia membuat narasi seperti itu duluan supaya ya semuanya harus bisa percaya dan apa yang disampaikan harus percaya, seperti itu ya. Nah, ini intinya, kita lanjutkan. Tetapi pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam challenge. Anak muda sekarang menyebutnya dengan ungkapan challenge, tantangan. Apa yang dimaksud dengan tantangan? Dan itu menggunakan kata kunci yang sama, yakni kata raib. Arti harfiahnya keraguan. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jika kalian ragu, wahai manusia. Jadi ungkapan kuntum, ungkapan ini menjadi kaca benggala bagi kita. Kita disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan yang sangat khas, merujuk pada siapa kita. Kita dalam konteks keilmuan apapun disapa sebagai animale rationale, maksudnya binatang yang berakal. Katanya kita adalah manusia binatang yang berakal, Pak. Gimana nih, Pak? Aduh, Pak Profesor. Ini Ya, bangun, ya? Pak. Bangun, Pak Profesor. Bangunin, Bu. Bangun ya, killernya dilap dulu. Ini bagaimana ceritanya Baik. bahwa kita adalah manusia adalah binatang yang memiliki akal. Ini bagaimana ceritanya? Binatang sama manusia ya beda toh Pak Profesor. Ya beda toh Pak Profesor. Ya, baik kita jawab dulu ya, jangan panjang-panjang biar enak ya. Tadi kan mengatakan di dalam Quran tidak ada keraguan ya. Kalau memang tidak ada keraguan, kenapa sang santrinya itu bertanya, di mana itu Adam? Apakah dari surga? Apakah dibuang, diturunkan di surga, atau memang sudah ada di bumi? Harusnya Pak Profesor jelaskan dengan tegas, jangan mengatakan ke Al-Quran tidak ada keraguan tapi nggak jawab pertanyaan sang santri itu. Loh, kita sudah, ya dia bertanya itu kita jawab. Kita jadi dulu gitu. Kita bertanya apa, ada penjelasan panjang lebar tapi nggak nyambung. Nggak nyambung, muter ke sana-sana. Kan tadi santrinya bingung. Kita jawab, Mas, bahwa Adam itu diciptakan di Taman Eden. Taman Eden itu ada di mana? Ada di bumi. Kok tahu Pak Servis Otak? Lah, di Alkitab kita menunjukkan bahwa Taman Eden itu dibatasi oleh 4 cabang sungai. Sungai apa saja? Tadi saya sebutkan, kan begitu. Nah, catat baik-baik ya. Apakah Pak Servis Otak ini ngomongnya seperti profesormu yang lagi ngiko, ya? Sungai itu apa? Anda ketik. Nanti itu batasannya di mana Ethiopia, di mana di Erdogan itu di mana Bu namanya? Apanya Pak? Di Erdogan itu negaranya apa namanya? Aduh, saya Presiden. lupa nih Pak. Hagia Sophia. jadi ikut error Bu. Ya itu ya, nanti ya. Jadi saudaraku ya yang terkasih ya, saya mau ikuti ini Bu, si siapa tuh Ustadz yang lulusan HIFA itu ya, tuan guruku yang ada di live chat ya, ukti wal aki ya, tolong screenshot ya, dicatat ya bahwa Taman Eden di mana Adam Tuhan taruh itu ada di bumi ya, ada di bumi, screenshot ya, tuan guruku ya, begitu Bu ya. Terima kasih, lanjutkan Bu. Lanjut lagi ngigaunya ya. Dalam bahasa Latin kita kenal istilah itu. Kalau rationale itu dibuang dari kata animale, maka yang muncul hanya kata animale itu sendiri. Artinya sekedar binatang. Secara biologis, kita memiliki sesuatu yang sama dengan binatang. Ya, stop dulu Bu. Stop dulu Bu. Ya. Nah, Pak Profesor yang sedang tidur, bangun ya, minum kopi yang kental ya, supaya nggak ngantuk ya. Kalau Bapak menyebutkan kata Adam, itu adalah yang artinya
itu adalah manusia, Tuhan ciptakan itu sempurna, Pak Profesor. Ya, jangan dianggap seperti binatang. Ya, mohon Anda minum, cuci muka, ya, bertobat, ya, bertobat. Cuci muka Pak pakai Profesor. sonta, Pak. Pakai sonta, Pak. Ya, Pak Profesor. Ya, ketika Anda tadi sudah mengutip kitab kami, ya, di dalam Kejadian, Anda tadi juga menyebut Bereshit, ya, saya sudah menonton, jadi ya. Kita belum, Ya. nanti. Oh, kita belum ya? nanti, kita Oh ya, baik, ya, maaf, ya, nanti pelan-pelan, saya terlalu semangat, Ibu, mohon dimaafkan. Di dalam Alkitab kami, di dalam yang ditulis oleh Musa di dalam Bereshit, ya, Sefer Bereshit, ya, atau kitab Kejadian, itu siapa kita? Mari kita baca, Bu. Tolong dibacakan di Kejadian 1 ayat 27. Apakah sama dengan pendapatnya Pak Profesor yang baru bangun ini, masih ngiko ini? Kejadian berapa, Pak? Kejadian pertama ayat ke-27. Oke. Silakan. Iya. Ini loh saudaraku yang terkasih, ya, karena kata Adam itu ada di Sefer Bereshit, ya. Jadi siapakah dia? Apakah kita itu animali rasionale gitu, ya? Kita seperti binatang, ya. Maaf Pak Profesor, ya. Di kitab kami yang benar sebelum kitab Anda ada itu mengatakan, maka Elohim atau Allah Adonai Hashem, ya, menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Waduh. Allah kita sempurna, Allah kita mulia, berarti kita itu diciptakan sempurna dan mulia, kan, Bu, ya? Iya, betul. Tidak seperti binatang. Aduh, Pak Profesor nih Ya. kejam sekali. Ya. Ya, kalau binatang, Pak, kalau binatang ya, maaf ya. Kalau Iya, binatang iya. misalnya birahinya tidak apa namanya itu, dia bisa memiliki betina lebih daripada satu, Pak. Iya, Gimana tidak caranya? terkontrol. Ya, gimana caranya supaya halal dan betina itu bisa siap. Gitu, Pak. Aduh, Pak Profesor, bangun Pak Profesor. Ya, malu lah, malu punya gelar itu, Pak. Itu gelar akademik yang sangat mulia loh, ya. Masa kok manusia diciptakan animali rasionale seperti binatang? Tidak, kami jawab tidak. Anda dan saya itu sama. Kenapa Anda memiliki pemahaman seperti Pak Profesor? Anda dapat dari mana? Gitu loh. Pertanyaan kami, tolong jawab dengan jujur. Anda dapat pemahaman itu dari mana? Kalau itu Anda mengatakan itu dari Allahnya Anda, berarti ada yang salah dengan Allahnya Anda. Betul nggak, Ibu, ya? Betul. Ada yang salah. Di sini jelas, di ayat 27 akan saya bacakan komplit. Maka Allah Elohim Adonai, itu ya, itu kata sandang bukan nama diri, menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Adonai Elohim, Allah menciptakannya, dia itu huwa, kalau itu dua laki-laki, ya, dan perempuan diciptakan mereka. Berarti Bu Fatimah, saudara-saudara saya muslimah, muslimin, ya, ukti-ukti, aki-aki, Tuan Guru tolong catat bahwa saudara diciptakan itu segambar. Artinya segambar apa? Bahwa kita itu diciptakan sempurna, tidak seperti binatang. Begitu ya Pak Profesor, sedih saya mendengarkan saudara-saudara saya diciptakan kok kayak binatang. Ya, silakan Bu. Oke, kita lanjut lagi ya, bentar. Masuk ke video lagi. Yang penting suaranya keluar ya, Pak, ya. Suara Tuan Oh, Guru bagus tadi Bu, ya. bagus Bu. Iya, bagus. Secara fisik. Itulah sebabnya ada kelebihan pada diri kita, bukan sekedar animale, tapi rasionale, binatang yang berakal. Dalam tradisi Bukan hanya sekedar rasional ya, Pak. Jadi kita lebih binatang berakal katanya. Aduh, ngeri deh ini orang. di Timur Tengah, khususnya tradisi Arab, mengenal istilah manusia itu disebut dengan sebutan al-hayawanun natik. Artinya binatang. Waduh, dalam teks keislaman manusia disebut sebagai al-hayawan al-natik, yakni hewan yang berbicara atau berakal loh, Pak, katanya, Pak. Astaga, ini manusia disetarakan dengan hewan loh, Pak. Yang berakal. Sama seperti yang saya sebut dalam istilah Astagfirullah. Ya. Itulah yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan wa in kun. Pantesan nama-nama surat sucinya itu banyak nama hewan ya, Pak. Gajah, semut, sapi Istighfar, Bu. betina. Istighfar, Bu. Pak Profesor, ampun ya. Ala abdina. Dan jika kalian ragu, wahai manusia, atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, atas apa yang telah kami wahyukan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka buatlah sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, walau satu surah saja. Nah, giliran tanpa lagi bikin satu surah marah-marah, katanya tanpa lagi menista. Iya, Katanya menista. Tantangan. Dibuatkan Siapa yang marah. bisa bikin satu surah? Bisa, ya kan? Siapa ya? Biasanya juga bisa bikin surah asal. Cuma misalkan gini. Nah, di situ kan mengatakan bahwa
Muhammad telah menikah apa misalnya 13, saya katakan oh tidak, Muhammad itu menikahnya 50 100 wanita, misalkan saya bikin surah semacam itu serupa, bisa saya, nah cuma hanya senjeplak kok, semuanya dilawan gitu aja kok, masa nggak bisa, cuma dibantah-bantahan tok ya toh Pak, cuman surat bantahan-bantahan tok, kenapa nggak bisa? Iya, Ya. apakah benar Allah itu yang membuat surah? Kan begitu ya. Nanti kita buktikan, Bu, ya. Ya. Nanti ada ya kita buktikan. Oke, Silakan lanjut, Bu. Menantang kita, menantang kemanusiaan kita. Jangan pernah ragu atas Al-Quran. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa dalam diri manusia ada keraguan, tapi dengan challenge seperti ini, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjamin bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran tidak bisa dibuat yang serupa dengan Al-Quran itu sendiri selain Allah Ya, Subhanahu wa Ta'ala. stop, Bu. Ya. Justru saya semakin ragu, Pak Profesor, ya, karena Anda mengatakan manusia itu diciptakan seperti binatang yang berakal. Lah ini ada something happen dengan Allah itu. Di kitab kami yang menyebutkan Adam sejak semula, Tuhan menciptakan itu sempurna, Pak, segambar dengan Allah. Lah kalau mohon maaf, Bu, ya, tadi Ibu mengatakan suratnya nama binatang semua. Kalau Anda mengatakan bahwa manusia diciptakan seperti binatang, lah ya saya mulai percaya kenapa surah Anda namanya binatang semua. Berarti Allahnya itu apa dong, Bu? Nah, ya maaf ya, saya malu untuk mengatakannya. Saya malu juga, Bu. Ya. Lebih baik kita kenapa surahnya itu semua nama, hampir semua nama binatang, ada semut, ada jin juga. Nah, maaf Pak Profesor, Anda kok merendahkan ya? Anda dapat dari mana literasi ini gitu loh? Kalau Anda menyebut nama Adam, Adam itu sudah tertulis ribuan tahun sebelum kitab Anda menghina. Ya, menghina ciptaan itu. Di kitab kami mengatakan diciptakan sempurna segambar. Nah, kalau Anda mengatakan Allah menciptakan itu rasionali, animali rasionalis, diciptakan seperti binatang, ya saya pikir Bapak harus istighfar itu ya, bertobat. Demikian Bu, silahkan lanjut Bu. Ya, kalau saya tanggapi sedikit Pak, dia mengatakan tidak ada keraguan-keraguan. Saya justru ragu dalam surat An-Najm ya Pak, ayat 36 itu kan mengatakan kitab suci yang diturunkan Musa berupa lembaran-lembaran. Nah pertanyaannya, lembaran-lembaran kitabnya Musa itu apakah berbahasa Arab? Lalu keduanya, kemana itu lembaran-lembaran kitabnya Musa? Lah namanya aja bukan kitab Musa Pak, namanya Ar-Rahman ya kan, namanya surat An-Najm ya, terus namanya lagi Al-Ahzab, Anbiya, kayak gitu-gitu Pak namanya Pak. Jadi iya, surat hidangan kan gitu. Ada nama orang, Ali Imron kan gitu ya. Ada sapi betina, semut, gajah, laba-laba, tahu. Betul. Kemudian saya ragu lagi Pak ya. Katanya Allah itu kan selalu ada di arasi, bahkan dia tidak bisa hadir turun ke dunia ya kan. Makanya ketika dia berwahyu, Allahnya berwahyu kepada Muhammad saja harus melalui Jibril ya kan, pelantaraan. Jadi kurir ya. Ya kurir, dari utusan ke utusan ya kan, dari utusan sebenarnya jadi utusan sebenarnya Jibril ya kan, utusan ke utusan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah saya lebih ragu lagi kenapa dalam surat Al-Qasas ayat 30 itu ya, Al-Qasas ayat 30, Allah berbicara melalui sebatang pohon loh Pak. Seharusnya dia juga bisa berbicara itu kepada Muhammad kan gitu. Kalau dia bisa berbicara kepada Musa, ya kenapa dia nggak berbicara langsung kepada Muhammad yang Nabi sempurna itu gitu loh. Jadi biar orang semakin diyakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak meragukan gitu loh Pak. Dikarenakan apa yang disampaikan Muhammad itu katanya dia harus bertapa dulu dalam gua, bersemedi dulu ya kan, sedang mencari wahyu gitu kan. Nah ini artinya dia wahyu aja lagi mencari-cari gitu. Sedangkan kalau namanya Tuhan ingin berfirman kepada orang itu, harusnya nggak usah pakai dia stres ya, wahyunya nggak turun aja stres gitu kan, harusnya bukan seperti itu. Nah itu yang justru semakin meragukan harusnya. Tetapi nggak tahu kenapa, ini tambah. karena mungkin ini kali Pak, karena mungkin dalam pemahaman Muslim tadi manusia itu seperti hewan, cuma hanya hewan berakal ya kan. Jadi ya akhirnya ya beda standarnya, beda kadarnya dengan kita yang 100% manusia gitu ya Pak. Karena setahu saya nggak ada hewan itu hewan itu berakal budi, nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nggak ada. Dia punya otak, punya insting, iya. Gitu ya. Ya ada yang memang cerdas, ada Bu ya. Hewan cerdas itu seperti gagak itu cerdas, tetapi berbeda dengan manusia. Jelas jauh beda karena dia binatang dan kita manusia ya. Maka saya harus menservis otaknya ini Bu ya, Pak Profesor. Nah, sekarang kalau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, mohon Ibu simak baik-baik apa pendapat dari ulama besar mereka, ya.
kalau memang itu saudara-saudara kita itu mengatakan bahwa tidak ada keraguan. Baik, saya akan bacakan. Menurut Ibnu Abbas, itu salah ulama, kan ulama ya Bu ya, Ibnu Abbas ini ya Bu ya. Tanah, bumi, dan surga digunakan untuk menjadikan bahan pencipta Adam. Ya, tanah tersebut adalah yang pertama, ya Bu ya. Tanah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu setelah di searching itu di Palestina untuk membuat kepala sebagai tempat kemuliaan untuk diletakkan otak dan akal. Bu, mohon maaf. Palestina itu ada itu tahun berapa, Pak? Justru kami semakin ragu. Palestina itu kan kemarin baru ada wilayahnya. Menjadi negara Palestina itu kan karena konsensus dengan Inggris ya. Pembagian wilayah negara dengan Israel, Pak. Tahun 1957 atau kalau enggak tahun berapa itu saya agak lupa, Bu. Nah, Ibu semakin yakin atau semakin ragu nih kalau Allah menciptakan masa perang kita di tahun segitu, karena di situ tanah Baitul Maqdis itu Palestina. Nama Palestina itu baru-baru ada ketika pembagian wilayah jajahan dengan Israel. Ya, yang dulunya itu. apa namanya, Pak? Ya, kalau dulunya itu lebih kepada wilayah Israel ya. Wilayah itu kan semua tanah perjanjian. Apalagi kan ada sejarah mengenai tentang Daud itu kan sudah dijelaskan ya Pak ya. Iya, itu kan tanah perjanjian, maka sekarang Israel itu mengklaim dia tidak mau menggunakan konsensus internasional karena dia merasa bahwa itulah tanah perjanjian yang diberikan leluhur Allah atau Elohim mereka, bangsa Israel itu ya, yang dijanjikan tanah yang dijanjikan dari keluar dari tanah Mesir itu. Sebenarnya itu milik mereka ya, karena di situ terjadi kelaparan, mereka pergi ke Mesir. Nah, ketika kembali sudah ada warga-warga lain dan itu yang menjadi perebutan sampai sekarang, Bu. Ya memang kita harus belajar lagi di situ ya. Saya kurang expert di tentang pembagian wilayah itu, tapi nanti kalau ada diskusi tentang itu akan saya buka lagi. Itu. Nah, yang pertama bahwa diambil dari tanah Palestina. Palestina itu ada pembagian wilayah, ya. Itu kan kesepakatan PBB ya, Pak ya? Kesepakatan PBB. Iya, pembagian ya, itu. Untuk apa namanya menyepakati bahwa Filistin itu sudah di luar Israel, tetapi Israel masih tetap menganggap bahwa itu adalah tanah perjanjian yang sudah diberikan Tuhan dari sejak zaman dulu kala gitu loh. Makanya kenapa Israel itu sampai hari ini mau dimusuhin semua negara sekelilingnya kan, makanya sampai Daud itu meratap, dia mengatakan bahwa sekelilingnya itu telah memusuhinya, tetapi Tuhan itu ada di situ. Maka kita bisa lihat dengan fakta yang bisa kita lihat sampai hari ini gitu ya, bahwa bangsa Israel itu dilindungi Tuhan. Sampai nanti memang pada masa itu dunia akan dihancurkan, maka Israel baru itu ya adalah surga ya, surga, kerajaan surga itu sendiri. Maka sebabnya itu barulah mereka mungkin mau menguasai, tetapi di saat ini dulu sampai sekarang Tuhan berjanji bahwa dia adalah gunung batunya, dia bentengnya, makanya masih tetap Tuhan masih melindungi bangsa Israel walaupun diserang dari berbagai macam negara begitu. Bahkan dikutuki ya, Pak. Ya, nah ini maka saya bacakan lagi ya supaya cepat nih ya, Bu ya. Ya. Apakah Ibu semakin yakin atau semakin ragu ya? Terus tanah yang berikutnya untuk menciptakan menurut Ibnu Abbas, tanah Bukit Tursina dari Mesir yaitu menjadi telinga ya untuk mendengar dan nasihat. Tanah Irak ya, tanah diambil dari tanah Irak. Jadi Adam itu diciptakan diambil tanah yang dari beberapa negara. Itu diciptakan jadi dahi. Tanah Aden dari Yaman itu diciptakan menjadi muka. Tanah Telaga Al-Kautsar itu menjadi mata, Bu. Ya, tanah Al-Kautsar lagi itu jadi gigi, Bu. Tanah Ka'bah Mekah tangan kanan, ya Bu. Dari Prancis juga ada, Bu. Ini tanah kafir ini, Bu. Tanahnya orang kafir ada, Bu. Jadi tangan kiri, Bu. Tadi tanah Mekah tangan kanan, ini dari kafir itu jadi tangan kiri, Bu. Ya, tanah Khurasan dari Iran itu perut, tanah Babylon, ya, tanah Tursina, ya. Dari India juga ada, Bu, ya. Tanah dari surga juga ada, surga kok ada tanahnya ya, Bu, ya. Firdaus itu dari surga ya, tanah Taif dari Arab Saudi jadi lidah, tanah surga itu jadi hati, tanah India itu jadi anggota berdiri dan berjalan dan jadi kaki ya, tanah Tursina itulah dari. Nah, kalau kita melihat dari narasi ini, saya semakin ragu, Bu. Ini Allah ini apa kurang kerjaan ya, Bu? Ngambilin tanah ke sana keliling ya, atau ngutus gagak atau detektifnya untuk ngambilin tanah. Lah seberapa banyak itu? Satu kontainer, satu kampil, satu diambil satu sendok atau satu kontainer itu. Aduh, Pak Profesor, bangun Pak Profesor. Silakan ya, Bu, lanjutkan lagi ya. Tausiahnya padahal cuma ngejawab sedikit aja, panjang lebarnya kemana-mana tadi Pak, nggak nyampe sampai hari ini belum kelar. Nah ini saya kira patut menjadi sebuah ungkapan yang harus kita telusuri makna dalamnya. Nah ada satu hal yang perlu kita cermati, ada satu contoh
di dalam Al-Quran itu sendiri. Yakni Allah menjaga Al-Quranul Karim. Bukan sekedar surah, tapi juga kata atau mufradat. Bahkan dalam konteks huruf per huruf itu sendiri. Bagaimana kita bisa validasi itu di dalam Al-Quran? Bisa kita baca misalnya surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Secara harfiah, ayat itu menegaskan bahwa dialah Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi. Tetapi dalam bahasa sederhana di situ disebutkan, dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang di bumi ini dan keseluruhannya, jami'ah. Kemudian Allah menciptakan, menuju pada penciptaan langit, dan langit itu dikatakan ada jumlah yang sangat pasti. Bukan sekedar Ya, disempurnakan. cukup, Bu. Cukup, Bu. Nggak ngejawab Pak sampai sekarang. Saya penasaran. Nggak ngejawab pertanyaannya. Pertanyaan santrinya apa ya kan? Yang ngejawabnya cuma soal klaim sempurna, yang nggak bisa dibantah, yang apa ya bisa dibantah semua itu. Ya, saya akan bantah kalau katakan bahwa hurufnya dijaga, Al-Quran dijaga. Pak, apakah Bapak tidak pernah membaca? Mohon maaf ya, saya sudah lama meninggalkan. Bapak kan menggeluti sampai hari, Pak Profesor. Itu yang disebutkan oleh Aisyah, ya, ketika ada kambing masuk memakan memakan apa, Bu? Memakan Qurannya itu. Pak, mosok kalah sama kambing toh, Pak? Aduh, Pak bangun, Pak. Tolong, Pak. Tolong bangun. Yang benar Anda atau yang benar kesaksian istri Baginda? Yang surahnya ada yang dimakan kambing gitu loh, Pak. Makan Kalau rayap. dimakan rayap. Loh, di mana penjagaan Allah? Iya, dibakar oleh Utsman. Kalau memang itu tulisan Allah datang dari langit, dari surga, ini manusia ini harus dihukum. Karena itu barang langka, ya, original dari Allah. Katanya Quran itu turun dari nuzulul Quran. Itu kan artinya turunnya Al-Quran kan, Bu. Iya toh? Lah kok dibakar sama Utsman bin Affan? Itu ditulisnya dari Lauh Mahfuz soalnya Pak itu padahal. Lauh Mahfuz loh, Pak, di langit loh, Pak, itu. Nggak bisa, itu harusnya dibakar, apalagi makan rayap. Ya nggak bisa. Lah makanya, Bu, dimakan kambing, dimakan rayap dan seterusnya itu, Pak. Pak, apakah Bapak ini sadar, merem apa melek sih, Bu? Itu saya nggak lihat di kacamatanya. Jangan-jangan lagi sakau, Bu. Lanjut, Bu, Ya, silakan. dari Bukhari 4604 itu kan itu Utsman jelas-jelas membakarnya itu. Oke, lanjut ya. Dengerin dulu dongengnya. Tapi disebutkan detailnya. Berapa jumlah langit yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu? Ada sab'a samawat. Secara harfiah, sab'a samawat itu bermakna 7 lapis langit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat kita berpikir untuk mendeteksi apa makna huruf-huruf yang terkandung di dalam ungkapan sab'a samawat. Huruf bahasa Arab memang sejak kapan Pak memiliki makna, Pak? Ya? Sejak kapan bahasa Arab itu memiliki makna? Oke, kita lanjutkan dulu. Ternyata itu tertulis dalam 7 huruf. Sab'a, sin, ba, ain. Sab'a. Samawat, sin, mim, waw, dan ta maftuha. Huruf ta yang terbuka. Jumlahnya 4. Berarti 3 plus 4 sama dengan 7. Ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit ditandai dengan 7 huruf. Pak Wahyu, apakah dari penelitian para sains itu benar membuktikan bahwa langit itu berlapis 7, Pak? Ya, kita jawab berdasarkan kitab yang menjadi pedoman iman samawi, Bu, ya. Apakah benar? Nah, terus yang dari 7 itu dari mana? Akan saya sebutkan. Jadi, Pak Profesor, kalau kami berbicara itu menggunakan data, menggunakan dalil yang benar sesuai yang tertulis dalam kitab Musa, ya, atau Sefer Bereshit itu, ya. Di dalam Alkitab ada 3 lapis langit, tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 6, Kejadian yang kedua, Kejadian 1 ayat 14, dan 2 Korintus 1 ayat 14, ya. Nggak usah dibaca, Bu, biar didengarkan saja. Nah, terus kalau Pak Profesor mengatakan ada 7, Bapak dapat dalil dari mana? Ya, kalau saya bisa, kira-kira yang menulis kitab apa keyakinan atau agama menulis bahwa ada tingkat langit atau langit itu disebut surga, Bu, ya. Samayim, mereka Lauhun Mahfud itu, ya. Itu dianggap surga, yang ke atas itu surga, ya. Itu
keyakinan apa yang berbicara tentang ada 7 langit itu? Nah, di dalam pembelajaran saya itu tertulis ya, adalah sumber-sumber dari agama-agama yang kuno, Bu, ya. Agama kuno itu agama sebelum Masehi, Bu. Itu di kitab Zoroastrianisme. Itu agama Persia. Atau juga di dalam pendapat Hinduisme, ya, penganut-penganut itu. Ya, apa yang diceritakan mengenai melintasi 7 langit, ya kan gitu, Bu, atau 7 surga. Begitu. Jadi kita bisa tahu Bapak ngomong apa, itu yang menulis kitab-kitab itu adalah kitab-kitab kuno sebelum kitab Anda. Begitu, Pak. Kitab Anda kan di abad pertengahan, ya, di tahun 600 sampai 700 tahun setelah Masehi, begitu. Nah, ini abad kuno sebelum Masehi, Pak Profesor. Ya, begitu. Silakan, Bu. Kita jawab satu persatu, Bu. Benar, ketika Allah berkata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Tadi di awal apa yang saya jelaskan, bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Buktinya apa? Di dalam Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran memiliki hubungan dengan kitab-kitab sebelumnya, yakni salah satunya adalah kitab Taurah. Apakah informasi ini ada di dalam kitab Taurah? Iya, tetapi tidak lengkap sebagaimana pernyataan Al-Quran. Tidak lengkap. Stop, Bu. Ya. Stop, Bu. Iya. Pak Profesor, Anda seorang pendidik. Mohon jujur dalam menjawab ini. Yang namanya sempurna itu tidak butuh kitab lain. Sama seperti kitab kita. Kitab kita itu tidak butuh penjelasan dari kitab lain. Kitab kita berdiri namanya kitab Tanakh, Taurat, Nevim, Ketuvim, dan Perjanjian Baru. Injil, ya, di dalam Injil ada 4 Injil dan surat para rasul. Itu kitab suci kita. Kitab suci kita nggak perlu dukungan kitab-kitab Anda. Kitab-kitab yang lain. Ada tafsir, ada hadis, ada itu. Kalau Anda memiliki pemahaman yang benar, ya, otaknya ini, kalau saya servis otak, yang diservis otaknya ya, Bu, ya. Kalau kitab Anda tidak bisa berdiri sendiri, Anda mengatakan sempurna, mohon Anda cuci muka. Mungkin harus datang ke psikiater ini, Pak Profesor. Demikian, Bu. Ya, ini kan Taurat, tadi Sefer Bereshit, yakni kitab Kejadian pasal 1 Aduh, ayat Sefer Bereshit, Bu. Oh, kita harus cross check ini, Pak. Tadi dia bilang katanya Al-Quran kan katanya sempurna, tapi kenapa dia harus ngemis cari penjelasan di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 1, Pak? Ya, Pak, ini gimana nih ya? Profesor ini selain ngigo kayaknya juga nggak jelas, Pak. Ini kayaknya bener-bener bukan cuma sekedar Sakau, Bu. Sakau, Kalau sako, bahasa-bahasa anak modern itu lagi sako ini sang profesor nih. Harusnya Pak, kalau dari tadi kan Ya, santrinya bertanya. Dari tadi santrinya bertanya nggak ada penjelasan sama sekali, ya kan? Lalu kemudian dia mencari tentang peristiwa Adam dan Hawa itu dari Kejadian kitab kita, ya kan? Nah, terus itu dia bilang katanya bahwa tapi tidak sesempurna dengan Al-Quran, tetapi nggak ada penjelasannya, Pak. Silakan lanjut. Ya, jadi begini, Bu. Ini adalah pemerkosaan, ya. Ini adalah penyesatan bagi umat Kristen. Ya. Kenapa saya katakan gitu? Dia menyebut kata Adam. Adam itu ada di kitab kita. Ya. Dia tidak bisa menjelaskan kalau Adam ini lahirnya di Yaman atau di Arab kita stop. Kita nggak berani ngomong. Tetapi dia menyebut Adam, bahkan sekarang dipertegas, diambil dalam Sefer Bereshit. Artinya di kitab Kejadian. Ya. Dan kitab Kejadian itu menjadi iman, panduan iman kita. Pak, kalau Bapak itu memiliki nalar yang sehat, ya, Bapak sering mengatakan, lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Agama tuntunannya itu adalah di dalam kitab suci. Ya, jika Anda memahami kata itu, harusnya Anda malu mengutip, menyebut nama kitab kita. Kalau di Alkitab saya ada nama Nabi Anda di dalam Alkitab saya robek, Pak, saya bakar Alkitab. Membuktikan bahwa Alkitab kita tidak butuh nama, tidak butuh nabi, tidak perlu dukungan dari kitab Anda. Saya sebagai pemegang dan mengimani, percaya apa yang di dalam Alkitab saya, terus Anda obok-obok seperti ini, maaf Pak Profesor, ini giroh kami bukan untuk membunuh, tidak, giroh kami untuk mengajar otak Anda yang sedang sako ini. Ya, ini tertulis di kitab kita, hormati dong Pak. Silahkan Anda berbicara tentang Adam itu dari Arab, ya.
silahkan. Tapi kalau Anda sebut Syekh Habib Rashid, kami terusik, Pak. Kami terusik. Kasihan anak-anak muda kami yang belum memahami, ya, karena mendengar nama gelar Anda, terus mereka terdoktrin atau terbawa. Kami berhak menjawab dan kami berhak meluruskan, ya, cara berpikir Anda, narasi Anda yang mengobok-obok kitab kami. Begitu, Bu. Ya. Oke, Pak, maaf nih sebelumnya. Apakah suara saya jelas? Ini kata teman-teman di live chat katanya bagus, Bu. suara saya kurang jelas. Bagus, Bu, ini keras sekali, Bu. Bagus ya. Oke, ini Di saya bagus, Bu. barusan saya setting ulang. Apakah sudah bagus ya? Tadi sama yang tadi bagusan mana? Apa sama aja? Bagus yang ini, Bu. Bagus yang iya, ini. soalnya saya udah setting ulang. Oh ya, Pak, ini saya mau tanggapi, mau kasih tahu juga teman-teman ya. Ini salah satu untuk kami meluruskan apa yang disampaikan oleh siapa namanya ini profesor ini ya, dikarenakan dia mengutip kitab kita, maka kita meluruskan. Kalau misalnya dia hanya menjawab pertanyaan si santri itu mengenai tentang kitabnya sih oke aja, kita menyimak menyimak tausiahnya, siapa tahu kita bisa mualaf ya kan Pak ya. Nah, tapi ketika dia sudah mengobok-obok kitab kita, mencari pembenaran atau jawabannya di dalam kitab kita, maka kita wajib meluruskan. Dan kita juga akan mengatakan bahwa mereka mau memiliki jabatan profesor kompresor bocor pun ya ini nggak ngaruh ya. Jadi artinya bagi kami levelnya maaf masih jauh begitu ya. Tapi kalau bagi umat Islam adalah orang pintar, seharusnya kalian adalah katanya manusia yang seperti hewan yang berakal, harusnya mempertanyakan secara kritis kepada ustadz, ulama atau guru atau profesor kalian dengan mempertanyakan sesuai data yang ada. Karena apa? Iman itu jelas semuanya harus terpusat dari kitab sucinya. Tetapi apabila kitab sucinya itu tidak mampu menjelaskannya, maka harusnya akal budi Anda lebih mempertanyakan ini dan lebih gerak Pak. Lebih ke protektif dong. Ya gitu ya, protektif. Jadi jangan diem-diem baik gitu lah. Oke, ya, selektif, Bu. Selektif, Bu. Jangan protektif, Bu. Ya, protektif itu melindunginya. Juga saya jelaskan, kami itu tidak membenci, ya. Maaf, Pak Profesor, kalau Anda mengatakan bahwa kami menanggapi, kami membenci, tidak. Justru kami mengasihani Anda sedang mengarang dan mencocok logi, berusaha mengkais-kais kebenaran dari kitab kami. Kalau Anda tidak tahu, bertanyalah pada kami jelaskan kok. Dan Alkitab itu sudah dari silsilah historical penulisan itu sudah betul, ya, nggak perlu lagi ada tafsir, nggak perlu lagi minta dukungan dari kitab Bapak, ya. Jadi ini bentuk kasih kami kepada bangsa Indonesia, kepada anak-anak muda yang memang dibutakan oleh dongeng-dongeng cerita-cerita yang tidak sesuai yang tertulis dalam kitab ribuan tahun sebelum kitab Bapak, gitu loh, Pak. Jaraknya itu 3.000-an tahun, Pak. Musa dari Perjanjian Baru itu, ya, awal Masehi itu sekitar 1.500 tahun, ya. Lah kalau ditambah dengan 700 tahun, itu 2.300 sampai 3.000 tahunan lah, ya. Diperkirakan 2.500 tahun lebih, Pak. Bayangin, Pak. Dan tidak pernah ada permasalahan di dalam historical penulisan sejarah bangsa Israel dan nilai-nilai luhur di dalam Alkitab, gitu loh, Pak. Pak Profesor yang terhormat, ya, kami mengasihi, kami mengkanter ini bukan membenci, tapi justru kami mengasihi Bapak dan umat Muslim, santri Bapak yang masih bingung tadi. Demikian, Bu. Salam. Oke, Pak Garnet. Sedikit lagi ya, tapi kita sapa dulu deh Pak Garnet. Salam Pak Garnet. Ya, shalom, Bu. Shalom. Selamat malam. Ya, selamat malam. Soalnya kita nanti akan, ya, soalnya nanti kita akan mengeluarkan jurus-jurus pamungkas ini kita. Jadi Pak Garnet stay ya. Oke, kita dengarkan dulu lagi, lanjutkan. Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. Arti harfiahnya Bereshit, pada mulanya. Bara, telah mencipta. Elohim, yakni Allah. Et Hashemayim, langit-langit. Wa et Haaretz, dan juga bumi. Pak Garnet, apa betul di dalam Quran itu Allah pertamanya menciptakan langit dan bumi? Bukannya menciptakan langit bumi pulpen, bukan pulpen. Nah, kalau dia menjawab santrinya dengan Alkitab, ya jelas itu namanya kamu membawa santrimu pada kekafiran, Pak Profesor ya. Karena jelas penjelasan bertentangan dengan kitabmu. Kalau kitab kita iya, pada mulanya tuh Tuhan menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya gitu ya. Itu runut. Pembahasan dari kitab Kejadian 1 sampai selanjutnya itu runut ya, bahkan nanti kamu akan kejebak ketika kamu membaca di ayat 26 ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengannya. Nah, nanti ini di sini Bapak nanti akan tiba-tiba akan menjadi terjun dari tebing gunung ya, dari tebing bukit.
nanti Bapak pecah, hancur, berantakan. Ya, karena kalau misalnya ngemis-ngemis kitab kita tuh kasihan ya. Kasihan banget di santrinya ya. Saya sih berharap santrinya juga nonton. Iya ya, kenapa gue punya profesor kayak begini? Bukan dijelasin pakai Quran, bukan kitabnya, tapi malah kitab kafir. Ya berarti membawa santrinya pada kekafiran. Betul enggak, teman-teman? Semuanya. Ya, setuju. Kan ada ayat mengatakan barang siapa melakukan ibadah seperti itu, maka orang itu menjadi bagian, kan gitu, kaum tersebut. Sudah gitu. Iya, sudah gitu dari tadi panjang lebar Pak cuman klaim Quran itu sempurna, Quran itu tidak bisa dibantah, Quran itu begitu tok Pak isinya Pak. Kemudian jeder. Nah, ini tanya Pak Garnet. Menurut profesor tadi bahwa manusia itu diciptakan itu serupa dengan binatang ya Bu ya? Iya. Animale rasionale, mirip dengan binatang. Pak Garnet, setuju kah? Kalau menurut Quran sih memang begitu katanya nah itu yang saya mau tanggapi sebenarnya. Katanya tadi mau tentang bahwa manusia itu sama seperti binatang. Itu memang ada tertulis dalam dalam Quran Qiyas 6 ayat 38. Nah ini waduh. Waduh, makin seru ini ada Ustadz ini 38. Kayak begini ngambil dari Alkitab kan kasihan. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Gimana nih Pak? Bahasanya gak mudeng aku Pak, ini Pak. Kalau nggak gini aja, teman-teman muslim bisa nggak kalau misalnya saya baca Arab itu kalian ngerti artinya? Terus nggak usah Bu, kasihan Bu. Nggak usah ya. Iya, mereka cuma bisa menghafal, arti juga nggak ngerti Bu. Iya. Kalau mereka ngerti artinya, Bu, kalau mereka ngerti artinya, Bu pasti ketawa terbahak-bahak Bu, gitu loh. Pasti, karena nggak ngerti, ya. Contohnya umpamanya dia ngerti itu Al-Hijr berapa itu ayat 6 itu, ya Qiyas 5 6 itu kan kalau dia ngerti kan ketawa ini kok ada orang gila di sini kan bingung dia nanti. Pak Garnet, tolong Pak, minta tolong. Ustaz, ini jelas ini, bagaimana ini? Nah ini katanya di sini kan, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu katanya. Artinya seperti orang-orang si Menachem Ali, seperti orang-orang si Menachem Ali itu kan termasuk binatang-binatang itu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhan menghimpunkan. Nah ini menginformasikan bahwa ternyata menurut Tuhan dari Mr. Lah aku bilang ya, Mr. Lah ini bahwa ternyata manusia itu dianggap seperti binatang. Nah makanya mereka ini boleh menggauli binatang. Coba Tirmizi 1375 hubungkan saja, makanya mereka ini boleh menggauli binatang. Otaknya juga seperti itu barangkali ya. Tirmizi 1375. Aduh ngeri Pak itu, ya. Nah, ada doanya itu Pak. Karena ada doanya ya, sesama binatang jangan saling mendahului. Ya, masalahnya gini ya, teman-teman ini yang ngomong, yang awalnya bukan Pak Garnet ya, yang ngomong ya. Masalahnya tadi awalnya itu penjelasan dari Menachem Ali sendiri ya, bahwa manusia itu sama dengan hewan, cuman bedanya berakal. Animale rasionale. Nah, hewan berakal, hewan berakal. Gitu. Lanjut Pak Garnet. Ya, baca Pak Garnet. Bagaimana menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Waduh. Nggak melo-melo Pak, lanjut nggak tegas Pak? Sama kan sesama. Ini Kadrin bilang katanya ini doa Pak. Ini doa Pak. Doa Pak. Ini di bawah ini lebih sahih dari hadis yang pertama. Coba. Ini hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman. Pedoman amal para ulama, menurut para ulama ini dari Yaumil Hisab. Dari Yaumil Hisab bilang katanya ini. Kamu masuk deh Yaumil Hisab, kamu bisa menjelaskan ini doa itu dari mana? Ya. Itu lebih sahih. Ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Pedoman itu mana bisa dibantah itu. Tentang apa tadi ya? Dari Ibnu Abbas pula ini. Penciptaan tadi. Ini dipercaya Ibnu Abbas.
Ya, oke. Bisa. Ibnu Majah 1908 juga begitu bilangnya. Nah, ada referensi lain kan? 19 Ini menurut Ali tadi bahwa 19 berapa? Apa itu? 19 berapa Pak Garek? Majal 1908. Oke. Coba. Kalau ini juga gaib juga ya? Internet Si saya siapa tadi itu? Ya. Iya, lambat. Masa toh? Ya. Ada doanya loh itu, Bu. Ada doanya malah. Allahumma ini as'aluka min. Cuman di sini harus ada mantranya ya. Mantranya ini ya saya nggak tahu. Ya, ini ada mantranya di sini. Apabila salah seorang dari kami ya mantra itu. Ya, suara Pak coba saya baca ya, Pak. Suara Pak Garnet keputus-putus nih. Ya, ya. Ya. Nih, beliau bersabda bla 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 ya. Perawi sanadnya nggak perlu dibaca. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri dalam kurung bersetubuh atau pembantu atau hewan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan ini mantra atau doa sih Pak? Saya nggak ngerti Pak. Mantra itu mantranya. Oh, mantra. Waduh, jadi mengambil manfaat dari istri atau pembantu atau hewan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan doa. Waduh. Ini, Pak, mantra. Oh, doa ya. Ini artinya tuh, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau berikan kepadanya. Tinggal ngaminin aja, Pak. Ini hadis terkait ya Sunan Abu Daud. Wah, itu Sunan Abu Daud ini kan ulama besar ini. Nih Abu Daud. Loh, sama nih. Sama, Allahumma ini as'aluka sama. Gitu. Jadi lebih panjang kalau katanya ini, tadi apa kitabnya itu kalau katanya nih, tadi apa referensinya ada, kitabnya itu terkaitnya ada 3. Mengapa harus pakai tafsir? Mengapa harus pakai hadis? Mengapa mesti pakai asbabul nuzul? Mengapa harus pakai asbabul urud? Bukankah yang sempurna itu tidak memerlukan apa-apa lagi? Tapi ini katanya sempurna, tapi harus perlu tafsir. Lalu kalau katanya tadi bahwa ya sebenarnya kalau bicara mengenai tentang asbabun nuzul, asbabun urud ya Pak ya, itu sebenarnya bicara sejarah loh harusnya. Tapi mereka nggak tahu kenapa sampai hari ini mereka tuh menolak kalau Quran itu kitab sejarah. Ya nggak Pak Wahyu? Iya, betul jadi nggak? ketika saya Secara logikanya. Logikanya kalau referensi kitab sejarah itu memakai asbabun nuzul dan asbabun urud, seharusnya ini adalah kitab sejarah gitu harusnya. Jadi misalnya gini. Ya, gini Bu. Misalnya Quran surat At-Taubah ya, ayat 29. Nah, itulah perangilah orang-orang kafir sampai masuk Islam. Nah, itu kan ada sebab turunnya itu ayat. Nah, artinya sejarah itu berbicara pada saat itu, maka wahyu itu turun kan begitu. Tetapi mereka nggak mau kalau Quran itu disebut kitab sejarah begitu. Nah, walaupun dia sejarahnya nggak ada tempat ilasnya gitu. Lanjut, silakan. Bu, begini Bu. Sang profesor ini saya nggak tahu nih lulusan dari mana gitu loh. Ya, definisi sejarah saja dia nggak ngerti. Kalau di dalam sebuah tata kalimat ya, ceritakanlah kisah, itu pasti berbicara sejarah karena itu membicarakan masa lalu. Membicarakan masa lalu itu namanya sejarah, gitu loh. Iya. Ya, Pak Profesor. Ya, Anda memiliki gelar yang cukup mentereng, tapi definisi itu saja Anda nggak ngerti, tata bahasa, arti aja nggak ngerti, kan aneh. Ceritakanlah kisah bla bla bla, kisah Ibrahim, kisah Musa, itu berbicara sejarah Pak. Lah Musa itu hidupnya ribuan tahun dari kitab Anda, maka itu berbicara sejarah. Ya, gitu Pak. Aduh, pusing saya. Kita lanjut, kita sapa dulu Pak kompresor bocor ini. Salam, selamat malam. Ini kompresor bocor ini. Ada kembarnya ini kayaknya. Selamat malam. Selamat salam ya, selamat Natal dan tahun baru ya buat teman-teman yang di room dan di live chat yang mengimaninya. Tapi kalau nggak mengimani pasti haram kan Natal. Padahal Pak Haram aja mengucapkan Natal kan.
Haramuddin, Haram Syah, Haram. Ya begini. Soal ini ya si profesor ya. Ya maklum lah, Arab maklum. Ya Arab maklum. Ya karena diantara bukan Arab maklum ya. Oh ya Arab ya. Oh haram maklum, bukan Arab maklum, bukan harap maklum juga. Oke. Haram Jadi, maklum. jadi begini, kalau seorang kompresor di antara para yang bocor, jadi ya bisa dianggap jadi profesor, padahal dia kompresor bocor kan begitu. Ya. Ya kan? Ya makanya haram maklum aja, nggak apa-apa. Ya harus dimengerti. Ya kalau nggak klaim itu bukan mereka gitu loh. Bayangkan Nabi Nuh aja diklaim punya ponsel Motorola, gimana itu? Adam punya sepeda ontel. Punya baju jubahnya punya baju jubahnya tinggi banget itu, Pak. Iya. Kalau klaim dia nggak sing ada lawan lah pokoknya. Kalau klaim sing ada lawan, udah menang mereka, sudah pasti. Ya sama Agnes seperti Monica. Si kompresor. Agnes Monica mualaf, si namanya dia mualafnya ternyata bohong semua. Enggak tahu kenapa mereka seneng banget yang klaim kayak gitu, kayak nyari sendiri gitu loh. Iya, itu kan untuk membuat penguatan untuk mereka. Ya mereka butuh itu karena ya tahu sendirilah kan lemah sebenarnya. Disentil sedikit aja ambruk itu. Rambutnya Muhammad katanya masih ada loh. Ngapa kok cuma rambutnya tok ngono lho, Pak? Kan nggak sekalian kurangi bajune itu. Belum yang makamnya siapa? Yang panjang itu. Kecil tapi wah panjang. Makamnya siapa ya? Itu. Yang panjangnya sampai Adam ya. Bayangin bisa diklaim seperti itu. Dan hebatnya ya mereka itu bisa lebih hebat daripada Tuhannya bahkan Allahnya. Yang seperti diceritakan tadi Adam terbuat dari tanahnya diambil dari tanahnya di Israel, tanahnya di sini. Narasinya itu luar biasa lah pokoknya. Iya. Apa yang dinarasikan luar biasa, klaim-klaimnya itu luar biasa. Padahal kalau dibuktikan ya bisa dibilang omong kosong gitu kan, hoax. Ya saya pun bisa setiap agama mengklaim bahwa ini langit dan bumi ciptaan Tuhanku kan begitu. Tapi apa bisa dibuktikan? Saya pun ya yang beragama sekarang Kristen ya katakan begitu ya. Saya bisa mengklaim bahwa itu ciptaan Tuhanku juga. Mau apa? Tapi kan nggak bisa dibuktikan. Saya nggak bangga itu. Siapa yang bisa buktikan? Siapa yang melihat penciptaan langit dan bumi? Nggak bisa. Buat apa mengklaim yang tidak bisa dibuktikan? Kan hoax namanya. Itu bangga. Ya. Aneh. Nggak, yang jadi pertanyaan gini loh Pak, masalahnya itu kan Rasul ini kan katanya sampai Allah dan malaikat aja memberi hormat kepadanya ya kan. Nah. Terus udah gitu ada keyakinan umat muslim itu kalau mayatnya itu dalam kuburan tuh masih bersih, masih asli, berarti itu orang ini suci gitu kan katanya, mereka mengimani itu. Nah pertanyaan nabinya sendiri kok gak enak itu loh Pak. Kok gak ono itu nih gitu loh. Kok cuma rambut tecak itu loh ya apa kan? Nah, ya itu ya Arab maklum lah, Arab maklum. Haram maklum ya. Ya Arab maklum. Kita nggak bisa lawan Islam. Namanya juga raja klaim. Sing ada lawan kan? Kalau nggak gitu nggak mungkin mereka bisa. Ya namanya juga kalau tidak bertakiyah ya nggak bisa hidup lah. Ya, intinya gitu sih. Jadi apa yang dilakukan oleh si kompresor bocor tadi. Jadi dia bisa disebut profesor ya, karena diantara para kaum bocor-bocor, jadi ya bisa disebut profesor, padahal sebenarnya kompresor bocor. Udah gitu dulu aja dari saya, terima kasih. Nanti dilanjut. Ya lanjut, Pak Gareth. Dengan nama Adam, nama Isa, huruf di dalam Al-Quranul Karim itu menjadi penanda bagi kita sebagai mukjizat Al-Quran, semakin menambah iman kita. Ada satu yang lupa ingin saya sampaikan supaya kita lengkap pengetahuannya. Kalau tadi disebutkan nama Adam dan nama Isa itu diulang sebanyak 25 kali. Kemudian cerita mengenai kelahiran Isa mulai dari surah Maryam ayat 34 sampai 58 juga terdiri atas 25 ayat. Sementara penyebutan nama Adam sendiri, misalnya, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi nama Adam muncul sendiri, itu dalam Al-Quran terulang sebanyak 16 kali. Sementara kalau dalam Al-Quran menyebut Bani Adam, itu terulang sebanyak 9 kali. Nah, kita tahu. Ini ya Pak ya, kalau Muslim itu memang lebih suka didongengin, itu betul ya. Jadi maka itu lebih ke retorika iya, ya. Jadi kayak semacam
ngomong masalah berapa kalinya apa gunanya ketika cuma hanya menyebutkan namanya doang tetapi tidak ada narasi yang tepat. Narasi yang disampaikan itu tidak sesuai fakta. Kemudian kalau kita dicocokkan dengan arkeolog itu ya, tidak ada cocok-cocoknya. Dengan sains itu tidak ada cocok-cocoknya. Bukan masalah tentang berapa banyak-banyaknya. Sempurna misalkan. Ada dalam perkataan dari Alkitab itu 10, lalu kemudian dia membuat supaya bisa sempurna melebihi jadi 15, 16 gitu kan. Ini namanya cuman hanya cuman hanya orang yang pengen menyaingi aja. Coba misalnya Pak Wahyu Ilahi pernah tahu kan yang namanya orang kalau iri dengki itu seperti apa? Iri dengki ketika tetangganya itu mempunyai barang gitu ya, lalu kemudian dia kepanasan. Saya harus bisa beli seperti dia, bahkan lebih dari dia gitu kan. Ini adalah seperti halnya Quran ini. Kenapa mesti bangga dengan tokoh-tokoh yang sama, mengklaim diri sebagai penyempurna kitab terdahulu, tetapi kemudian ketika kita cross check isinya bertentangan, ya kan? Sangat bertentangan kan Pak ya? Mereka katanya menantang. Mana yang bertentangan? Ya. Ketika kita sebutkan cuman hanya retorika doang gitu. Ya, semua bertentangan Bu dengan Torah itu sendiri. Apa saja yang bertentangan? Contoh ya, di 10 hukum Torah Musa itu, hukum yang terakhir 10, jangan mengingini istri sesamamu. Kan begitu. Ya kan Bu? Nah itu nabinya istri anaknya diambil ya. Jangan berzinah. Di dalam Torah Musa ya, yang namanya poligami itu disebut produk dosa. Dimulai dari mana? Dari keturunan Kain, yaitu Lamekh ya. Karena Tuhan menciptakan gitu loh. Jadi semua dilanggar. Jangan mengini, jangan membunuh, semua dilanggar. Yang nggak cocok ya penggal, bunuh, kan begitu. Iya. Ya, jangan ada iri dengki kan gitu. Ya tadi disebutkan. Misalnya kasih Pak, ajaran kasih ya misalnya juga ya. Ajaran kasih kepada Allah, ajaran kasih kepada sesama. Nah, di situ kan dilanggar semua. Kalau lo jual gue beli, kalau lo baik gue lebih baik, kalau lo jahat gue lebih jahat. Nah, itu bukan kasih, ya kan? Bukan kasih namanya. Ya, oke lanjut Pak. Itu kasih filia kan gitu, atau eros ya, kasih eros ya. Dalam Alkitab dijelaskan, kita tahu sumber kasih pemahaman Anda itu ya seperti itu. Nah, kalau dia tadi menyebutkan Aisyah, Maryam itu ya, dan tertulis di mana itu kita bisa tunjukkan Pak Manahem ya, Pak Ali ya, karena di dalam Alkitab terdahulu yang dipegang baik ya orang Kristen yang sudah dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia ataupun kitab aslinya yang masih menggunakan bahasa Ibrani atau Yunani, nama Isa itu tidak ada di dalam literatur kita, bukti sejarahnya pun tidak ada. Nah, kitab itu ada di mana? Ya, nanti kita jawab. Ya, lanjutkan Bu itu. Oke. 16 tambah 9 sama dengan 25. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Isa berdiri sendiri, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nama Isa berdiri sendiri diulang sebanyak 9 kali. Sedangkan kalau Allah menyebut Isa ibnu Maryam, maka Allah mengulanginya sebanyak 16 kali. 9 tambah 16 sama dengan 25. Nah, coba perhatikan. Di sini ada sistematika. Ketika menyebut nama pribadi Adam, menyebutnya 16. Ketika menyebut nama pribadi Isa, menyebutnya 9. Ketika menyebut nama Bani Adam, menyebut 9 kali. Ketika menyebut Ibnu Maryam, 16 kali. Jadi secara simetris dikatakan 16 plus 9 sama dengan 25. Itu untuk menyebut Adam. Sementara kalau menyebut Isa. Ini manfaatnya apa ini Pak? Pak Wahyu apa? Ya manfaatnya. Ya. Loh Pak. Santrinya bertanya apa loh Pak? Kayak gini nih penjelasannya gimana? Gak stres nih Pak? Saya jadi makanya Bu. Pak saya. Saya juga bingung Bu. Ya udah kita ngikuti cara. Iya. Kita ngikuti cara sang profesor guru itu. Saya, Pak. Saya guru saya protes langsung nih saya. Pak saya tanya apa? Pak jawabnya kenapa seperti ini? Itu kalau saya jadi murid ya. Urusannya apa gitu ya? Urusannya apa gini kan? Gak nyambung jelas ya. Lanjut. Ya udah kalau dia mengatakan 16 9 itu 25 itu Bu. Itu hari Natal Bu. Gitu loh. Jadi hari Natal itu betul Bu. Mananya? Alkitab itu kan penjelasannya ada Pak. Si Maria. Ya, kita ngikuti cocokmologinya dia aja Bu. Oh lebih gampang kalau gitu cocokmologi kayak begitu ya kan. Lanjut. Maka celakalah, rugilah orang yang meragukan Quran yang sampai saat ini. Coba celakanya apa? Ya asal jangan, maaf ya, asal jangan kalian mengancam aja. Brutal, jangan brutal aja. Ya enggak? Dengan imanmu kamu yakini bahwa orang kafir itu nanti akan neraka semuanya. Oke, silakan. Yang jelas
Jangan cocokomologi pakai Alkitab untuk cari pembenaran. Misalkan ditanya tentang Adam, kamu jawabnya pakai Alkitab. Kemudian Al-Quran nggak bisa menjelaskan, cuma hitung-hitungan. 6 tambah 1 tambah 2, iya kayak gitu. Ya kan? Nggak jelas, Pak. Kalau saya jadi murid Bapak, ya, itu saya akan protes nih. Bapak ini kalau ditanya ngejawabnya ngebulet, nggak jelas, sampai durasi sampai 1 jam. Nggak jelas. Ngantuk saya. Percuma saya bayar mahal-mahal sekolah kayak gini gitu kalau saya. Belum bisa memahami Al-Quran, maka saya mohon maaf, belajarlah Al-Quran dengan baik supaya kita bisa menemukan mutiara-mutiara. Belajarlah Al-Quran dengan baik. Lah situ ditanya soal Al-Quran aja nggak jelas, ditanyain soal Adam aja nggak ngejelasin, di mana penjelasannya nggak nyambung. Mukjizat yang Allah nampakkan kepada kita melalui pewahyuan terakhir yang diberikan. Mujizat, Pak, katanya Pak tadi di surga ada disediain wedang jahe. Mujizat. Lanjut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, saya tutup dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran di awal mushaf. Kita baca surah Al-Fatihah, baru kemudian Al-Baqarah. Di situ Allah menegaskan, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah yang disebut sebagai garansi. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Mudah-mudahan kita bukan menjadi bagian orang-orang yang meragukan Al-Quran dan selalu taat kepada Al-Quran. Saya kira ya ragu, Pak, kalau misalnya setiap kali ada penjelasan modelnya kayak Bapak begini ya, semuanya ragu, Pak, ya. Ditanya tentang Adam nggak bisa jawab, ngalor ngidul nggak jelas, ya. Jadi semua orang ragu, bahkan santri Anda kalau berakal itu harusnya itu ragu malahan. Sangat disayangkan sekali, pertanyaannya bagus tapi ngejawabnya ngalor ngidul. Kemudian justru dari kami Kristen bisa menjawab. Ya kan? Oke, gimana Pak? Ini... Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan hal yang sudah kita putar? Luar biasa ya kan? Ini merupakan reaksi yang sangat bagus terhadap apa yang dipertanyakan seorang santri kepada profesor yang saat ini mungkin sedang ingin belajar. Kalau orang ingin belajar, dan berilah pelajaran yang baik sesuai keilmuan dan kajian-kajian yang bertanggung jawab apabila dipertanyakan soal kitab suci atau Alkitab atau Quranmu begitu. Ini pesan untuk semua orang. Kalau ditanya, berikan argumentasi, bukan hanya modal keluar dari mulut, tetapi harus sesuai fakta yang ada begitu teman-teman. Nah, kalau kita mendengar dengan baik teman-temannya, hanya membuat kita tertawa, apalagi saya gitu ya. Seorang profesor harusnya ilmunya itu melambung begitu, melambung dalam arti tinggi gitu ya, karena mendapatkan profesor begitu ya. Aduh, saya juga tidak terlalu ingin mengomentarinya terlalu dalam soal keprofesorannya itu ya, karena saat ini juga menjadi seorang sarjana, master, doktor, profesor dan lain sebagainya itu bisa dicapai dengan modal uang, tidak perlu kuliah atau lain sebagainya begitu ya. Jadi saya tidak perlu ingin jauh ke sana, tapi dipanggil dia profesor teman-teman. Apakah itu benar? Ya urusannya sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah apa yang saya sampaikan ini. Saat semua apologetik dan murtadin tersebut meluruskan apa yang disampaikan oleh profesor tersebut, sebenarnya sudah cukup membuktikan banyak hal soal dua agama ini sangat berbeda. Gitu ya. Murtadin ini sudah tidak jarang untuk kita dengar, dan lumayan dia pengertiannya terhadap Alkitab dan juga terhadap Quran yang dulu dia imani. Tapi karena banyak polemikus para ustadz yang membahas Alkitab dengan cara sembarangan, akhirnya dia muncul ke permukaan untuk meluruskan bahwa apa yang mereka argumentasikan atau opinikan soal Alkitab yang sudah ia percayai, justru dia harus meluruskan. Nah teman-teman, saya hanya ingin melihatnya dari berbagai sisi sih sebenarnya, tapi saya akan berikan kepada teman-teman. Pertama teman-teman, Alkitab dan Al-Quran itu berbeda, itu harus clear gitu ya. Berbeda sekali dan tidak dapat disama-samakan. Walaupun nanti kita akan bisa melihat ada beberapa persamaan dalam tokoh, walaupun juga bisa digali sumber-sumbernya gitu ya. Dan ada juga persamaan-persamaan lainnya tentang kisah-kisah, walaupun yang runut itu kita bisa tangkap di mana, di kitab mana atau di kitab suci siapa begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal
Adam dan Hawa itu clear, itu tidak dijadikan di sorga begitu ya, menurut Kristen gitu. Jadi kalau ada orang berkata Adam dan Hawa itu diciptakan atau dijadikan di sorga, ya itu urusan mereka lah. Tapi di dalam Alkitab, di dalam kekristenan itu Adam dan Hawa itu dijadikan di bumi, ya. Taman Eden itu ada di bumi, bukan di sorga gitu ya. Lalu di sana jelas-jelas dibuktikan dalam Alkitab itu dikelilingi oleh sungai. Ada sungai-sungai yang bisa dibuka dan dibuktikan bahwa itu pernah ada, teman-teman, begitu. Jadi bukan saat Adam dan Hawa dijadikan di sorga lalu karena jatuh dalam dosa dilemparkan ke bumi. Enggak lah. Taman Eden itu ada di sorga, jadi ikut-ikutan. Taman Eden itu ada di bumi gitu ya, ada di bumi. Jadi Adam dan Hawa itu tidak dijadikan di sorga ketika mereka melanggar lalu dilemparkan ke bumi, enggak lah, enggak bisa begitu. Nah, teman-teman, hal ini aja sudah berbeda. Dan kalau mau tahu, paling lengkap itu ceritanya dalam Alkitab orang Kristen. Karena apa? Di situ runut semua penciptaan itu bagaimana dan manusia itu diciptakan seperti apa, dijadikan seperti apa. Itu menurut gambar dan rupa Allah. Itu luar biasa. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh profesor ini. Manusia itu sama dengan seperti hewan begitu ya. Karena tertulis mungkin begitu menurut pengertiannya dia gitu ya. Jadi yang lengkap itu menurut data, yaitu Alkitab, menjelaskan bagaimana Taman Eden itu ada di bumi dan Adam dan Hawa dijadikan di bumi oleh Allah gitu ya. Paham? Jadi kita tidak perlu mencari fakta-fakta di luar yang lain gitu, karena sudah lengkap di Alkitab begitu. Itu kalau pandangan iman Kristen. Tapi kita lihat dari pandangan profesor ini, teman-teman. Ketika ditanyakan seorang santri justru ke sana kemari jawabannya gitu ya. Nah, di saat seterusnya, akhirnya dia untuk memvalidasi argumentasinya, dia mengutip ayat Alkitab. Kalau saya sebagai orang Kristen, ini poin kedua, kalau saya sebagai orang Kristen, untuk memvalidasi kitab suci yang saya yakini benar, saya tidak mungkin memakai kitab orang. Contoh, ya, saya kasih argumentasi terbalik. Misalnya, saya kepengen memvalidasi kisah Adam dan Hawa di dalam Alkitab. Untuk memvalidasi kisah itu, cerita itu, saya pakai Al-Quran untuk memvalidasinya. Saya nggak akan pakai itu karena saya hanya beriman kepada Alkitab begitu. Saya percaya kepada Alkitab. Nah, profesor ini sedang bermain-main di situ. Dia memberikan sebuah argumentasi dari Quran tentang Adam dan Hawa dan lain sebagainya itu, lalu dia memvalidasinya dari Alkitab. Ini kan sudah berbeda dan kisahnya juga berbeda. Jarak antara Alkitab dan Quran juga berbeda. Lalu di mana nyambungnya? Makanya sampai sekarang bingung dia santrinya gitu ya. Jadi teman-teman, mari cerdas begitu ya, dan lain sebagainya teman-teman. Ada banyak hal yang ahli di situ justru tidak ngerti seperti yang profesor ini. Dia pintar sekali bercocokologi gitu ya, bercocokmologi begitu. Dicocok-cocokkan semua. Bagaimana supaya cocok begitu ya. Sangat sedih sekali begitu. Harusnya dia seorang profesor bisalah memberi hak jawab dengan baik untuk meluruskan, bahkan untuk juga mengajarkan yang benar terhadap santrinya supaya tidak salah. Oke teman-teman, jadi apa yang disampaikan oleh Murtadin dan teman-teman kita apologetik itu sudah clear. Alkitab tidak perlu lagi ditambah-tambahi, tidak perlu lagi validasi dari kitab orang, karena dia pasti berdiri tegak lurus sampai kapanpun, tidak mungkin dapat digoyah oleh siapapun dan agama manapun. Clear. Kristus yang menjaga, karena Kristus kebenaran itu dan dia terang itu mengalahkan kegelapan. Mari teman-teman percaya, karena dialah sumber satu-satunya juru selamat yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Sampai ketemu di video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu. Bye-bye.